Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dr. Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang sering membuat pasien datang ke klinik atau ke tempat praktek. Nah, penyakit ini lebih sering diderita atau diidap oleh usia yang masih cukup muda, terutamanya ini diderita sebagian besar oleh kaum pria. Tapi bisa juga penyakit ini diderita oleh kaum wanita. Nah, penyakit ini yang saya bahas yaitu penyakit kencing nanah atau dalam bahasa medis disebut dengan gonore. Nah, penyakit gonore atau kencing nanah ini sebenarnya banyak diderita oleh masyarakat. Cuman karena mereka merasa malu, karena mereka merasa tidak enakan, akhirnya jarang ke tempat praktek dokter. Tetapi mereka lebih sering atau lebih suka biasanya langsung ke apotek beli obat-obatan atau beli antibiotik untuk penyakit kencing nanah tersebut. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kencing nanah dan bagaimana gejalanya dan apa dampak yang terjadi pada orang yang mempunyai penyakit kencing nanah. Nah, dan bagaimana penanganannya agar dapat sembuh dan mencegah kekambuhan di kemudian hari setelah pasien itu sembuh dari gonore. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Nah, buat teman-teman semuanya, baik itu perempuan ataupun laki-laki, gonore atau kencing nanah ini merupakan suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh yang namanya kuman atau bakteri gram negatif yang disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae berbentuk seperti biji kopi. Nah, kuman ini paling sering ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi kuman atau bakteri ini, ini akan masuk pada saat seseorang berhubungan seksual atau berhubungan badan. Tapi bisa juga kalau kuman ini dapat ditularkan selain dari hubungan seksual, bisa juga dari oral atau mulut, bisa juga dari rektum. Nah, tapi memang lebih sering infeksi gonore ini ditularkan melalui kontak seksual atau coitus. Nah, selanjutnya bagaimana sih gejala dari infeksi gonore atau kencing nanah ini? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, infeksi gonore ini bisa diderita oleh pria ataupun wanita. Tapi memang lebih sering kaum pria lebih sering menderita penyakit gonore atau kencing nanah ini. Nah, gejala yang pertama saya bahas dulu laki-lakinya. Nah, gejala pada laki-laki yang lebih sering yaitu biasanya pasien datang ke dokter, biasanya dia sedikit malu-malu. Awalnya di depan tempat pendaftaran biasanya mengatakan bahwa dia anyang-anyangan atau sakit saat kencing. Tetapi setelah ketemu sama dokter, apalagi dokternya enak diajak ngobrol, biasanya langsung dia menyebutkan bahwa dari alat kemaluannya dia mengeluarkan nanah. Nah, nanahnya ini bisa berwarna kehijauan atau kuning kehijauan, bisa juga putih. Nah, di mana cairan yang keluar dari kemaluannya dia lebih sedikit kental. Nah, itu yang gejala yang paling sering pasien datang ke dokter. Selain itu juga pada pria juga bisa pasien mengeluhkan rasa gatal pada ujung kemaluan, bisa juga pasien mengeluh nyeri pada saat kencing. Nah, selain gejala tadi, bisa juga gejala lainnya itu bisa ditemukan adanya bengkak atau odem atau berwarna kemerahan pada ujung dari kemaluan si pria ini. Nah,
itu gejala dari pria. Nah, untuk gejala dari wanita ini, nah biasanya gejala infeksi gonore pada wanita ini biasanya bersifat asimptomatik atau jarang menimbulkan gejala, karena memang infeksi gonore ini dia menyerang bagian serviks bagian dalam sehingga kelihatan jarang menimbulkan suatu gejala. Tapi bisa juga menimbulkan gejala, misalkan seperti keluar cairan yang berwarna kental juga, kemudian bisa juga disertai dengan nyeri saat kencing, bisa juga disertai dengan nyeri pada perut bagian bawah, dan gejala lainnya. Bisa juga kita temukan adanya bengkak atau hiperemi atau kemerahan pada area vaginanya. Nah, selanjutnya itu gejala dari pria dan wanita. Nah, setelah kita mengetahui gejala yang tadi saya sebutkan, nah, apabila mempunyai gejala yang seperti saya jelaskan tadi, alangkah baiknya segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan dan pemberian antibiotik yang tepat. Nah, itu tadi gejala infeksi gonore yang dapat terjadi pada pria ataupun pada wanita. Nah, kenapa sih bisa menderita penyakit infeksi gonore atau kencing nanah ini? Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bertanya-tanya kenapa bisa menderita penyakit gonore atau infeksi menular seksual ini. Nah, ternyata seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa infeksi gonore atau kencing nanah ini ditularkan melalui hubungan seksual yang paling sering. Nah, biasanya orang-orang yang terkena infeksi gonore atau kencing nanah ini biasanya dia mempunyai riwayat hubungan seksual yang tidak sehat. Misalkan contohnya mempunyai pasangan lebih dari satu, dan biasanya si pasien ini sering berhubungan badan dengan pasangan yang lainnya. Itu juga termasuk faktor risiko tinggi untuk terjadinya infeksi gonore ini. Nah, perlu teman-teman tahu, tidak hanya infeksi gonore saja, bisa saja penyakit infeksi menular seksual lain bisa diderita, seperti sifilis, bisa juga herpes genital, bisa juga HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Kemudian berhubungan seksual kurang dari 25 tahun juga akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi menular seksual, termasuk infeksi gonore ini. Bagaimana sih penanganan yang tepat untuk mengobati penyakit infeksi gonore ini? Nah, alangkah baiknya teman-teman apabila mengalami atau mengeluhkan gejala yang saya jelaskan tadi, alangkah baiknya segera kunjungi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat agar mencegah kekambuhan dan mencegah komplikasi yang dapat terjadi ke depannya. Nah, apa sih pengobatan yang tepat untuk infeksi gonore atau kencing nanah ini? Nah, yang pertama yaitu pengobatan yang dianjurkan yaitu pemberian antibiotik. Antibiotik yang dianjurkan yang pertama yaitu pemberian cefixime 400 mg dosis tunggal. Atau yang kedua bisa juga lewat suntikan, yaitu suntikan lewat pantat, yaitu pemberian ceftriaxone 250 mg secara IM atau suntik pantat dosis tunggal. Atau bisa juga pemberian antibiotik kanamisin 2 gram IM dosis tunggal lewat pantat juga. Untuk mendapatkan pengobatan yang saya jelaskan tadi, sebaiknya teman-teman kunjungi segera dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apa komplikasi yang dapat terjadi pada orang yang menderita penyakit kencing nanah atau infeksi gonore? Nah, pada laki-laki bisa terjadi infeksi pada buah sakarnya, sehingga lambat laun bisa juga mengganggu perkembangan dan pembentukan dari sperma, sehingga nantinya apabila gonore ini tidak disembuhkan, tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan yang namanya infertilitas atau kemandulan. Dan pada perempuan pun juga sama, dapat juga terjadi komplikasi, bisa juga terjadi infertilitas atau kemandulan, bisa juga terjadi radang panggul dan komplikasi yang lainnya. Untuk itu, tolong jangan remehkan penyakit infeksi gonore atau kencing nanah ini.
apabila teman-teman menderita keluhan yang saya jelaskan tadi, segera kunjungi dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Terakhir dari saya, selama menderita penyakit infeksi gonore, alangkah baiknya tidak berhubungan badan atau tidak berhubungan seksual dengan siapapun, karena untuk mencegah agar tidak menularkan penyakit infeksi gonore ini. Selain itu juga yang paling penting, apabila menderita penyakit infeksi gonore, alangkah baiknya juga pasangan yang diajak berhubungan diajak ikut untuk diperiksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah pasangan tersebut menderita infeksi gonore juga atau tidak. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga informasi tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya.